Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para dosen pemuji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Antonius Sudarni dengan nomor NIM 25309165, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan D3 2025 di kampus STT Santo Fransiskus Asisi Semarang. Akan melakukan video praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Simpang Hulu dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Di kelas 7 fase D menggunakan metode pembelajaran PJBL. Sekian dan mari kita berdiri. Selamat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah semua sarapan? Oke. Baik, buku, pulpen di atas meja. Nah, pada pagi hari ini kita masuk pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang apa? Si Rapandai. Materi kita minggu lalu tentang apa? Hah? Apa? Citra Allah. Citra Allah. Oke, manusia sebagai citra Allah. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebagai umat Katolik kita wajib berdoa. Untuk itu saya minta kepada Supriyadi, silakan maju ke depan untuk berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Supriyadi. Oke, materi kita berkaitan tentang pada hari ini aku memiliki kemampuan. Dalam pikiran kalian, apa yang muncul dalam pikiran kalian berkaitan dengan materi pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran, apa yang mau kita capai? Dalam materi pembelajaran aku memiliki kemampuan ini, ada 3 poin yang kita capai dalam pembelajaran. Artinya berkaitan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, silakan baca, Mayali, baca. Tujuan yang pertama, silakan. Oke. William, baca yang kedua, tujuannya apa? Menjelaskan sikap yang benar dan bertanggung jawab sampai kemampuan yang dimiliki berdasarkan pesan kitab suci. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Grace, baca Grace. Kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar mampu mengembangkan diri dengan Oke, terima kasih. Nah, Bapak ulang tegaskan lagi, tekankan lagi bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Mengidentifikasi artinya menilai dan menyebutkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, itu mengidentifikasi. Yang kedua, menjelaskan sikap yang benar dan bertanggung jawab menyikapi kemampuan yang dimiliki berdasarkan pesan kitab suci. Nah, bagaimana berdasarkan kitab suci, perbuatan sikap yang benar dalam menanggapi kemampuan yang dimiliki. Nah, yang ketiga, sehingga termotivasi untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar mampu mengembangkan diri dengan penuh syukur dan bertanggung jawab. Setelah satu dan kedua ini bisa kita laksanakan, bisa siswa kembangkan, bisa siswa terima, bisa siswa pelajari, lalu kita kembangkan dengan bertanggung jawab. Nah, itu.
Nah, ini saya sambil kita absen, saya mau absen dulu. Pertanyaan pemantik merangsang membuka pemahaman kalian, pemikiran dasar. Ini sambil saya absensi ya. Pertanyaannya. Yang pertama, Albertus Ading, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata kemampuan? Ading, apa? Kira-kira apa yang kamu pikirkan? Siswa lebih aktif ya, aktif. Jadi siswa yang aktif, guru hanya sebagai moderator. Kira-kira apa yang kamu pikirkan mendengar kata kemampuan? Berikut Apolonia, Nara Sanke, apa? Apa yang kamu pikirkan Nara setelah mendengar kata kemampuan? Selanjutnya, Prilio Surayan, gimana? Apa yang muncul dalam pikiran kamu? Mampu berdiri. Gracia Stefani Clarissa, apa yang kamu pikirkan setelah melihat kata kemampuan itu? Baik, Hendra selanjutnya. Hendra, kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan berkaitan dengan kemampuan? Hendra, kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan berkaitan dengan kemampuan kamu? Belajar, oke. Maria Rosa Imelda, oke. Maria Rosa Imelda, coba sebutkan kegiatan apa saja yang paling senang kamu lakukan dengan kemampuan yang kamu miliki. Maria Tasya mana? Oke, gimana Tasya? Belajar. Nah, Mona, sebutkan kegiatan seni apa yang kamu suka? Menggambar. Oh iya, bagus. Monica Febriani Chelsea, seni lukis. Kegiatan seni apa yang kamu suka? Chelsea. Hah? Seni. Nah, berikutnya Olivia Elisa ada? Elisa. Kegiatan seni apa yang kamu suka? Tari. Berikutnya Sylvia Biara. Nah, coba olahraga apa yang kamu tonton? Oke, Supriyadi. Olahraga, sepak bola. Baik. Teresia Angelina, badminton. Teresia Agi, senam. Oke. Teresia Anggi, badminton. Veronica Luna, bola voli. William Hartanto, sepak bola. Teresia Yona, badminton. Yonaris Sebastian Diago, bola kaki. Yesi Yustika, badminton. Terakhir Yohanes Siko ada? Sepak bola. Ini gambaran sekarang ingin mendalam berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Nah, kita menyaksikan video. Coba kita amati dulu video ini. Where do we go when hope runs out? When we're empty, nothing left. Just try to find my place to lay my head.
to the sky. I feel comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than living for. I see it in the stars and feel more. There's something Nah, coba tanya. Saya mau bertanya kepada Luna. Luna, gimana? Berisi tentang apa video tersebut? Ayo Luna, gimana? Kalian sudah menonton tadi ya? Luna, tentang apa video itu? Hah? Tentang hidup dan hati. Repandai gimana? Apa isi tentang video tadi? Hah? Tentang orang yang cacat. Oke. Anggi gimana? Anggi. Teresia Anggi. Tentang apa video tadi? Hah? Yuwana tentang apa? Bisa bersyukur dalam hidup. Oke, baik. Kemudian Grace, hal apa saja yang terjadi dalam video itu? Apa hal yang terjadi dalam video tadi? Hal apa saja yang terjadi? Ayo. Yang tahu angkat tangan, ayo. Repandai? Bersyukur. Oke, William gimana? Pengalaman apa yang kamu bisa dapat dari video itu, William? Harus tetap bersyukur. Bersyukur. Apalagi? Meli gimana? Samping gimana? Lalu ya, ada yang tahu apa tindakan kalian bila kejadian di dalam kisah video itu terjadi terhadap diri kalian? Ya, orang sosok yang video tadi yang cacat fisik, jika terjadi dalam diri kalian, nah apa yang kalian lakukan? Bila yang terjadi dalam video itu adalah kepada diri kalian sendiri, gimana? Apa yang kalian lakukan?
Hendra gimana? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Satu, tetap bersyukur. Apalagi? Hah? Tetap berdoa. Adakah yang lain lagi? Hah? Apa? Jangan bunuh diri. Nanti di skip. Ada lagi? Hah? Menerima apa adanya. Masih adakah? Hah? Oke, kita lihat. Nah, sebelum ini, nah, tentang judul kita tadi, kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Apa yang disebut dengan kemampuan? Apa yang disebut dengan kemampuan? Teresia Agi, apa yang disebut dengan kemampuan? Kemampuan adalah? Hah? Bakat. Bakat. Ada lagi? Sangke, bukan sangke. Kemampuan adalah? Becky, kemampuan adalah? Apa yang disebut dengan kemampuan? Mona, sebutkan apa itu kemampuan? Kelebihan. Hendra, sebutkan apa itu kemampuan? Apa Hendra? Kemampuan? Menurut Hendra apa? Hah? Menurut Supriyadi kemampuan apa? Kemampuan yaitu jenis-jenis kemampuan. Oke, saya jelaskan. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi kemampuan itu sama halnya dengan bakat. Benar, kemampuan, bakat. Nah, kelebihan, kepandaian, karakter, dan keistimewaan yang kalian miliki. Nah, jadi bakat, karakter, kepandaian, dan keistimewaan yang kalian miliki. Nah, keistimewaan khusus. Misalnya bakat berkaitan dengan tadi apa? Bakat itu, bakat kan ada bakat akademik, ada bakat keterampilan, ada bakat pengetahuan. Misalnya siswa pandai berhitung, itu artinya kemampuan dia, bakat secara akademik, pengetahuan. Kalau secara siswa pandai melukis tadi, itu termasuk kepada bakat sisi dalam segi apa? Hah? Apa? Non akademik, yaitu keterampilan yang dimiliki siswa. Ada beberapa kemampuan keterampilan siswa yang dimiliki dalam bidang seni. Ada seni apa tadi? Siswa dapat menggambar, termasuk seni lukis. Siswa dapat menari, termasuk seni tari. Siswa dapat mengukir, termasuk seni apa? Hah? Seni ukir atau seniman. Siswa bisa bernyanyi, termasuk seni musik, vokal. Lalu bakat secara olahraga. Ada siswa pandai bermain
voli, ada siswa pandai main bola, ada siswa pandai bermain badminton dan lain sebagainya. Itulah bagian dari bakat. Nah, kemampuan tadi, karakter. Jadi karakter siswa, ada siswa yang karakternya pendiam, ada siswa yang karakternya suka humor, atau ada siswa yang karakternya suka membuli teman juga kan, atau ada siswa karakternya suka marah, emosional atau egois. Nah, itu karakter juga termasuk dalam kemampuan yang dimiliki. Kemudian keistimewaan yang dimiliki. Nah, itu keistimewaan yang dimiliki itu, misalnya seorang siswa itu sejak lahir diberi karunia, keistimewaan karunia. Nah, seperti apa karunia itu? Misalnya siswa ini setelah dia dewasa nanti dia bisa meramal atau bisa melihat situasi di luar logika manusia. Nah, misalnya seperti orang indigo, ya, indigo bisa melihat makhluk gaib. Itu ya yang dimaksud dengan kemampuan yang istimewa secara khusus tadi. Dianugerahi Tuhan bisa melihat dunia nyata dan dunia gaib. Artinya, nah, itulah berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki setiap manusia tadi ya. Nah, baik, mari kita melihat. Nah, bakat yang dimiliki setiap manusia itu, kita melihat kesimpulan daripada siang hari ini bahwa, nah, kemampuan yang dimiliki bersifat alami. Kalau kemampuan yang diturunkan siswa dari orang tua itu yang bersifat kemampuan yang dimiliki keturunan. Misalnya bapakmu pemain bola, nanti anakmu-nya bisa juga menjadi pemain bola. Misalnya bapaknya pandai bermain musik atau bakatnya di musik, bisa jadi anaknya pandai bermain musik. Itu bakat turunan namanya. Nah, bakat turunan itu artinya yang dibawa dari orang tuanya, orang tuamu. Bakat kemampuan yang kamu bawa dari orang tuamu. Nah, misalnya menyikapi adanya peluang mempunyai bakat menyanyi. Kepandaian. Kepandaian itu lihat, kepandaian yakni kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan. Nah, penguasaan dan keterampilan. Nah, misalnya ilmu tertentu, misalnya matematika, sejarah, bahasa, dan selanjutnya. Nah, itu kepandaian. Misalnya tadi kata saya, kepandaian itu ada yang pandai matematika, pandai berhitung, perkalian, atau rumus matematika, rumus IPA misalnya. Itu kepandaian. Itu yang termasuk dengan kemampuan yang dari sisi kepandaian. Ada juga yang pandai menghafal. Nah, misalnya sejarah, nah, misalnya kayak agama, pandai menghafal. Itu kepandaian. Berikut ada karakter tadi. Nah, karakter yakni adalah kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai kesuksesan. Misalnya supel, mudah mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin, mau bekerja keras, dan sebagainya. Itu karakter tadi. Ini karakter yang untuk orang siswa itu yang pendiam, ada karakternya siswa itu yang pemarah, ada karakternya siswa itu yang suka humoris, atau ada, nah ini kemampuan yang secara membangun, jadi itu yang positif. Potensi, kemampuan juga disebut dengan potensi yang dimiliki. Potensi apa? Potensi itu yang muncul dari dalam diri siswa atau kalian, nah, sehingga kalian kembangkan menjadi sebuah keberhasilan yang sukses. Itu potensinya. Potensi itu muncul dalam diri setiap pribadi kita. Nah, kalau kita kembangkan melalui sekolah, misalnya sekolah ada ekstra, kita kembangkan potensi kita melalui ekstra. Di sains tuh IPA, matematika, kita kembangkan dengan secara pengetahuan tadi, secara sisi pengetahuan. Maka kamu pandai di sana. Nah, itulah potensi yang dimiliki. Nah, lalu minat tadi, ada minat, kan minat ya kan? Mau masuk, misalnya ekstra, mau masuk ekstra apa? Itu minat.
Misalnya kamu minatnya kan kesukaannya. Misalnya boleh sejenis, kata saya Bapak itu secara sederhananya kesukaan yang kamu sukai. Misalnya ada minat siswa yang suka membaca, itu minat. Nah, sama dengan sejenis hobi juga. Tapi minat itu kesukaan, minat juga. Hampir sama semua ini sebenarnya, pemahamannya itu tidak jauh beda, hampir sama. Dalam iman Kristiani, selain kemampuan, potensi, dan bakat yang dimiliki, nah disebut karunia khusus tadi, atau gift nih. Karunia khusus tadi, yaitu misalnya orang yang bisa meramal, indigo. Nah, sangat langka kan yang dimiliki manusia, misalnya seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau masa depan. Orang yang bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, nah, sebagainya. Dalam kitab suci disebut tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus, misalnya karunia untuk berbahasa roh. Nah, dalam gereja Katolik meyakini karunia itu diyakini adalah karunia Roh Kudus. Jadi itulah karunia roh namanya. Karunia roh juga dimiliki para rasul. Para rasul dulu turunnya Roh Kudus atas para rasul itu. Nah, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain itu. Nah, itu udah dalam kitab suci. Itulah orang yang dimiliki karunia khusus, yaitu karunia roh itu yang menjadikan manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, lebih. Tidak semua manusia memiliki karunia roh khusus tadi. Dan dari video tadi. Nah, mari kita melihat. Faktor yang menghambat kemampuan atau bukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Nah, lihat upayanya, melatih terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Itu yang pertama. Berlatih terus tanpa memikirkan sebelum melakukan itu takut gagal. Berlatih terus. Yang memiliki minat yang sama. Misalnya kamu berkawan, nah, coba kamu bergabung dengan teman yang minat atau kemampuan yang mungkin sama dengan kamu. Misalnya kamu berteman di bola, nah sebaiknya kamu berkomunikasi dengan teman-teman yang kemampuannya atau bakatnya bola. Dari orang yang berpengalaman. Selain kamu belajar dari orang yang berpengalaman, kamu bisa membaca buku. Buku juga merupakan ilmu pengalaman yang kita miliki. Tapi secara nyatanya kita boleh belajar dengan mereka yang pandai. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, dalam kitab suci kita lihat. Dalam kitab suci, Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, ditegaskan setiap orang harus dengan penuh bertanggung jawab penuh mengembangkan kemampuan demi kepentingan bersama. Nah, sehingga kemampuan yang dimiliki dapat bermanfaat dan memberikan dampak bagi semua orang. Misalnya, nah, sebutkan contoh perbuatan yang bisa membantu orang lain dari kemampuan yang kamu miliki. Apa? Membantu orang lain apa? Ini temanmu sakit, kamu membantu dia membeli obat misalnya kan, atau kalau di sekolah membantu dia mengantar dia ke UKS. Banyak perbuatan dari kemampuan yang kamu miliki. Misalnya apalagi misalnya untuk membantu orang. Misalnya ada teman yang tidak bisa membaca, kamu membantu dia untuk membaca gitu. Tenang, kita merefleksikan aksi dari ini, buat jurnal misalnya nanti, kemudian minggu depan jurnal pelaksanaan rencana tersebut dalam melaporkan hasil. Nah, nanti setelah pulang itu kamu refleksikan dari kemampuan yang kamu miliki, kamu refleksikan, lalu untuk aksinya kamu menulis sebuah jurnal, nah, tentang mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Tugas pada siswa ya, tugas peserta didik, nanti kamu kerjakan.
Isi di bawahnya. Langsung diisi di kertas itu.